Penatua Zhu membawa Xiao Yan dan mereka bertiga keluar dari lorong yang tidak mencolok, dan apa yang muncul di depannya adalah sebuah rumah yang sangat mewah. Di dalam rumah ada dekorasi yang sangat indah dan beberapa meja tersedia, dan yang paling menarik adalah wanita di rumah. Beberapa orang dewasa, tolong tunggu sebentar, orang yang menerimamu akan segera datang. Suara manis juga muncul di rumah perlahan. Setelah melihat lebih dekat, ternyata seorang wanita berseragam. Namun, ketika wanita berseragam itu memandang Mu Yingying, ada jejak kecemburuan di matanya yang indah, yang juga melintas dari lubuk hatinya. Karena Mu Yingying juga mengenakan gaun berwarna-warni, tetapi dia berbeda. Meskipun keduanya memiliki alis yang sangat langka, dan keduanya sangat ramping, mereka tidak sama. Mu Yingying adalah kecantikan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia dilahirkan dengan peri yang tidak menodai dunia, tetapi wanita berseragam mengungkapkan keliaran di sekujur tubuhnya, dan sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa dia telah berada di situasi seperti itu. Meskipun ada sedikit rasa iri, tekad untuk menaklukkan wanita itu cepat berlalu, dan momen berikutnya penuh dengan senyuman. Segera, dia datang ke sisi Zulao, dan kemudian sedikit mengangkat teh di atas meja dengan kedua tangan, menyeduh teh untuk Zulao, dan berkata perlahan, baru-baru ini, keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa berada di jalan buntu, rajaku akan memimpin yang kuat untuk melawan keluarga Medusa. Saya tidak tahu mengapa beberapa orang dewasa datang ke sini. Wanita berseragam juga berkata perlahan, tentu saja, beberapa pesan rahasia kepada Penatua Zhu tidak dapat dihindari. Bayi kecil, lebih baik kamu tahu lebih sedikit. Kamu turun. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Wanita berseragam mendengar kata-kata itu, dan set teh di tangannya langsung pecah, karena dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari suara lelaki tua tadi. Bahkan kedalaman jiwa dipenuhi dengan ketakutan dari lubuk hatiku. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini pasti orang besar. Maaf. Konsentrasi dan penglihatan wanita itu tidak menunjukkan ketidaksenangan, dia dengan cepat mengemasi perangkat teh yang rusak, dan kemudian perlahan meninggalkan rumah. Tidak tahu malu. Mu Yingying juga berkata dengan suara rendah saat dia menaklukkan wanita itu dan keluar. Jelas, dengan temperamen Mu Yingying, dia juga sangat muak dengan wanita seperti ini. Wanita ini benar-benar. Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Jelas, dia telah berurusan dengan hantu sepanjang tahun, dan dia memiliki sedikit penelitian tentang orang-orang, tetapi apa yang ditunjukkan oleh wanita berseragam sebelumnya hampir seperti pada umumnya. Identitas wanita ini tidak boleh rendah di sini. Dan melihat teknik dan nada suara yang familiar sekarang, jika kamu tidak memiliki latar belakang, kamu tidak akan berada di sini begitu lama. Xiao Yan juga berkata sambil berpikir, jelas apa yang baru saja dilakukan wanita pendiam itu, Xiao Yan juga mengandalkan yang kuat. Saya menemukan beberapa petunjuk dengan kekuatan jiwa orang biasa. Zhu tua juga sedikit mengalihkan pandangannya, dan jelas bahwa pikiran ketiga orang itu juga ada di depan matanya. Bang bang bang, tepat saat wanita berseragam berjalan keluar dengan kaki depannya, dia berjalan masuk dengan seorang pria. Pria itu memiliki wajah kurus dan setelan jas yang lembut. Hehe, di generasi muda, Wenzi, keluarga kerajaan, datang untuk menjemput murid-murid paviliun Fenxiang dan Tuan Zhu atas nama rajaku. Bukankah itu orang yang paling penting bagi raja? Xuanling, Wenzi, mengapa Raja Xuanling tidak datang? Penatua Zhu juga bertanya sedikit. Tuan Zhu tidak tahu bahwa serangan keluarga Medusa telah sangat sengit baru-baru ini. Keluarga kerajaan Xuanling kami telah menderita kerugian besar untuk menahan serangan keluarga Medusa berikutnya. Oleh karena itu, untuk menekan kesombongan Medusa ini, rajaku sudah memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menyerang keluarga Medusa, jadi aku juga sedang merencanakan rencana pertempuran sekarang. Itulah sebabnya rajaku tidak datang sendiri, jadi tolong maafkan aku, Tuan Zhu. Wenzi juga tersenyum perlahan, dan mengembalikan kipas bulu itu dengan lembut. Sudahlah, kalau begitu ayo pergi. Zhu Lao tidak banyak bertanya, lalu berkata, lagi pula, dalam keluhan antara keluarga Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling, bahkan Penatua Zhu tidak akan terlalu banyak ikut campur. Semuanya, tolong. Wenzi juga memberi isyarat, lalu tersenyum. Ketika empat tetua Zhu Lao memimpin dalam berjalan, Wenzi juga buru-buru mengikuti,
tetapi mata Wenzi tidak pernah meninggalkan tubuh Mu Yingying. Mengapa aura wanita ini agak akrab? Saya tidak ingat kapan saya bertemu, kata Wenzi perlahan di dalam hatinya, berpikir sia-sia, dan kemudian mengikuti dengan cermat. Kelompok 5 juga keluar dari ruang istirahat, dan kemudian muncul di jalan. Ini adalah jalan paling makmur di kota Xuanling, dan pintu masuk ke kolam Kaisar Xuanling ada di ujung jalan ini. Wenzi juga tersenyum perlahan. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka berjalan bersama di jalan yang ramai. Kota Xuanling ini benar-benar semarak seperti biasanya. Penatua Zhu juga memandang pemuda di sampingnya, dan hatinya tersentuh, lalu tersenyum. Tuan Zhu tidak tahu, ini adalah tempat dengan kebanyakan orang di kota Xuanling. Saya khawatir bahkan paviliun dupa pembakaran tempat Anda berada tidak sepadat itu. Tapi keduanya bukan dari jenis yang sama. Paviliun dupa pembakaran tempat Anda berada, Tuan Zhu, berfokus pada budidaya bakat, sementara keluarga kerajaan Xuanling kami lebih memperhatikan mewarisi dan menjaga wilayah yang luas ini. Wenzi juga berkata, hehe, mungkin. Setelah Zhu tua selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa adapun Xiaoyan dan yang lainnya, mereka juga mengikuti Zhu tua dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Wenzi melihat ini, dia tidak berbicara, dan fokus untuk memimpin. Bagaimanapun, ada jarak yang jauh antara kota Xuanling dan keluarga kekaisaran Xuanling. Paviliun dupa sialan, kali ini, saya pergi secara khusus untuk menjemput beberapa orang itu. Sosok dengan wajah yang agak jelek juga perlahan berdiri di jalan dan berkata, jika saya bertemu orang-orang dari paviliun dupa pembakaran Anda, saya pasti akan mengeluarkan bau mulut. Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga berjalan di sekitar jalan yang ramai, tetapi dia tidak tahu bahwa orang ini sedang mendekat. Xiaoyan dan yang lainnya. Orang ini adalah pangeran ke-6, Du He. Alasan mengapa Du He dengan lancang pergi ke paviliun Fenxiang untuk menjemput para murid adalah untuk meningkatkan kesempatannya untuk tahta masa depan. Ayahnya, Raja Xuanling, telah berada di posisi ini selama 100 tahun, dan sudah waktunya untuk menggantikannya, jadi Du He sangat tidak sabar. Tapi di mana Du He berpikir bahwa orang kuat di paviliun Fenxiang itu seperti awan, dan jika dia pergi kali ini, jika ayahnya tidak membantunya, dia akan bernasib buruk, karena Du He juga mengetahuinya dengan paksa, bahwa orang di paviliun dupa Dewa Perang hanya ingin membunuhnya. Tapi untungnya, dengan munculnya ayahnya, meski pada akhirnya dia kalah dan kabur, dia bisa melihat bahwa ayahnya tidak bermaksud menyalahkannya. Tapi begitulah, Du He sangat ingin memberikan kontribusi. Xiaoyan mengikuti di belakang Zhu Lao dan Wenzi. Xiaoyan sangat terkejut di dalam hatinya. Keluarga kerajaan Xuanling terletak di tengah Xuantianshan, dan paling banyak diserang oleh klan Medusa. Selain itu, di kedalaman kota Xuanling, sebagian besar manusia yang berlindung di keluarga kerajaan Xuanling, melekat pada mereka, dan tinggal di kota Xuanling. Adapun keluarga kerajaan Xuanling, itu juga terletak di kedalaman kota Xuanling. Xiaoyan di sepanjang jalan, kekuatan jiwa besar terus-menerus menutupinya. Dari saat dia memasuki gerbang kota Xuanling, Xiaoyan melakukan ini. Karena menurut tebakan tuannya, Raja Naga Emas, kemungkinan besar api suci ini ada di keluarga kerajaan Xuanling. Di mana tepatnya tidak diketahui. Jangan meremehkan kota Xuanling ini, kota besar dengan radius hampir 1000 mil. Selain area yang ditempati oleh keluarga kerajaan Xuanling, area yang ditempati benar-benar menakutkan. Itu sebabnya Xiaoyan terus melepaskan kekuatan jiwanya di sepanjang jalan. Keanehan, kota roh yang mendalam ini meluas ke segala arah. Meskipun aku samar-samar merasakan beberapa aura yang sangat kuat dan tidak jelas, tidak ada aura api suci yang familiar di kota roh yang mendalam ini. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Seng Yan sama dengan Yi Huo, keduanya adalah bawaan lahir, jadi aura Seng Yan mirip dengan Yi Huo, jadi Xiaoyan berani menebak. Hehe, kamu di sana ketika kamu berjalan di depan. Wenzi juga tersenyum perlahan, memimpin keempat Zhu Lao tua di sepanjang jalan. Bagaimanapun, status Wenzi di keluarga kerajaan Xuanling adalah yang kedua setelah Raja Xuanling. Segera, banyak orang dengan mata yang tajam di kota Xuanling melihat bahwa keempat tetua Zhu Lao dengan hormat dipimpin oleh Wenzi ini, dan mereka juga menunjukkan ekspresi berpikir. Tapi tidak ada hal yang tidak menyenangkan terjadi.
Hehe, aku akan mengurus sesuatu, tolong tunggu aku, semuanya. Seorang pemuda juga muncul perlahan, dan kemudian dia sedikit cemas di belakang Wenzi. Wenzi juga sepertinya telah menemukan sesuatu, jadi dia juga dengan Zulao menyapa terlebih dahulu, dan kemudian membawa pemuda itu perlahan menjauh dari Zulao agak jauh, keduanya berbicara dengan suara rendah. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka juga berdiri di sana dan menunggu. Ini benar-benar nasib buruk. Aku dimarahi oleh ayahku alih-alih pergi ke paviliun dupa pembakaran. Akan mencari kekasih kecilku, dia juga tidak ada di sini. Itu benar-benar membuatku kesal. Du He juga berkata dengan kejam di jalan. Pangeran, tenang, itu di luar, itu tidak senonoh. Rombongan yang menemani Du He ke paviliun dupa pembakaran juga buru-buru berkata. Sekarang adalah kesempatan besar bagi keturunan Raja Xuanling ini untuk tampil, jadi tidak boleh ada cacat sama sekali, jika tidak begitu hak warisan ditolak oleh Raja Xuanling. Aku tahu, ini benar-benar menjengkelkan. Du He juga berkata perlahan, lalu dia mengabaikan pengikutnya, berpikir jernih, dan berjalan ke depan. Bukankah itu Tuan Wenzi? Petugas itu juga melihat seorang pria memegang kipas bulu tidak jauh, dan kemudian perlahan bergumam, saat berikutnya, petugas itu juga buru-buru mengejarnya. Ledakan. Dengan sedikit benturan, Du He hanya merasa bahwa dia telah menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan, dan lengannya dipukul dengan sedikit rasa sakit. Tidak punya mata, apakah kamu tahu siapa yang kamu tabrak? Raungan yang mendominasi juga perlahan keluar dari mulut Du He. Du He sudah cukup marah hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk keluar untuk bersantai dan bertemu dengan beberapa orang bodoh yang berani menentangnya. Kali ini, saat yang tepat untuk melampiaskan amarah. Du He juga melirik orang, seorang lelaki tua dengan wajah kurus, tidak ada gejolak dendam di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti orang lemah. Kamu menabrakku, beritahu aku, bagaimana cara mengimbanginya. Saat berikutnya, Du He juga memikirkan sesuatu yang lucu. Amarahnya menghilang tanpa jejak, digantikan oleh senyuman. Xiao Yan juga melihat Du He ini sekarang. Dia tahu bahwa Du He adalah anggota keluarga kerajaan Xuanling, tapi dia berani pergi ke paviliun dupa pembakaran mereka untuk membuat masalah. Ini adalah pertama kalinya. Meskipun pada akhirnya dia gagal, Xiao Yan juga mengetahui bahwa Du He ini sebenarnya adalah pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Status ini agak luar biasa. Biar-biar. Hei, biarkan. Rombongan di samping Du He juga bergegas, tetapi semakin banyak orang yang menonton, dan rombongan Du He juga tenggelam di lautan manusia. Batuk, batuk. Xiao Yan juga terbatuk, dan saat berikutnya dia ingin melangkah, tetapi dia diblokir oleh Zhu Tua dengan lambaian tangannya. Tidak apa-apa, Penatua Zhu berkata. Bagaimana Anda ingin membayar? Penatua Zhu juga berkata perlahan. Hehe, aku tidak mau banyak. Dengar, kamu memukulku duluan. Pakaianku sangat mahal, bahkan jika kamu membayar 1000 koin emas. Du He juga berkata perlahan. Bukankah ini jelas perampokan? Ini benar-benar akan menurun. Tunggu, saya pikir orang ini agak mirip Du He, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Jangan bilang, ini benar-benar Du He, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Para penonton juga mengenali Du He dan segera berkata, Hei, apa yang terjadi? Pangeran ke-6 yang bermartabat Du He menggertak orang lain. Hanya pakaianmu yang bernilai 1000 koin emas. Saya pikir koin emas tidak berharga. Seseorang yang tidak takut dengan identitas pangeran ke-6 juga berkata. Orang tua, tidak apa-apa, ini adalah anak yang tidak tahu malu di depanmu, apa yang dia katakan tidak dapat dianggap benar. Sosok yang berbicara sebelumnya juga berkata perlahan. 1000 koin emas. Kalau tidak, bawalah ke keluarga kerajaan. Du He juga berkata dengan marah. Tetapi ketika mata Du He melihat orang yang menabraknya, ada kesurupan di dalam jiwanya, seolah-olah orang tua itu telah melihatnya sendiri. Tapi Du He tidak ingat di mana dia melihatnya. Lagi pula, di paviliun dupa pembakaran, jarak antara Zhu Tua dan Du He terlalu jauh. Dengan penglihatan Du He, dia secara alami tidak dapat mengingat seperti apa Zhu Tua. Alasan yang sangat penting mengapa Du He sangat marah adalah bahwa semakin banyak orang yang menonton, dan reputasinya di kota Xuanling ini tidak terlalu baik. Orang tua itu yang menabraknya. Jika masalah ini terungkap, maka Du He tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan,
dan itulah alasan mengapa Duhe buru-buru membebaskan dirinya. Sial, orang tua ini sebenarnya. Sesuatu telah terjadi sekarang. Duhe melewati kerumunan, dan kemudian melihat Xiao Yan dan beberapa lainnya, tetapi ketika matanya melihat Zulao, pupil matanya juga menyusut.